Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliana Muhsin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu lingkungan ekonomi dan pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis. Dan yang kedua, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap bisnis, pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga, pembentukan harga pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar, dan yang terakhir, bagaimana peran pemerintah terhadap ekonomi. Nah, yang pertama, apa sih itu lingkungan ekonomi dan pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis? Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis, karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Lingkungan ekonomi mempengaruhi bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor ekonomi mempunyai dampak langsung pada biaya pendanaan, produksi, dan penjualan, sementara yang lain mempengaruhi secara tidak langsung, terutama melalui pengaruhnya terhadap konsumen yang kemudian berdampak pada penjualan perusahaan. Nah, adapun pengaruh ekonomi terhadap bisnis yaitu kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja yang tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian karyawannya dan tidak mampu membayarkan dengan upah yang tinggi juga. Faktor ekonomi biasanya berdampak pada pendapatan dan daya beli perusahaan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi penawaran dan permintaan sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi aliran bebas jasa dan barang dalam perekonomian. Indikator lingkungan ekonomi. Adapun beberapa yang mempengaruhi indikator lingkungan ekonomi, yang pertama inflasi tingkat suku bunga, tarif pajak, pengeluaran pemerintah, kurs, kondisi pasar modal, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan ketersediaan kredit. Adapun penyebab inflasi, yang pertama meningkatnya jumlah permintaan. Penyebab inflasi yang pertama ini bisa dikarenakan meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi juga bisa disebabkan karena meningkatnya biaya produksi. Dan yang ketiga, ada peredaran uang. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi pun bisa terjadi. Adapun jenis-jenis inflasi ada 3. Yang pertama, inflasi berdasarkan dampak ekonomi yang terdiri dari inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Dan yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation, cost push inflation, dan bottleneck inflation. Dan yang ketiga ada inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada inflasi berasal dari domestik, dan yang kedua inflasi berasal dari luar negeri. Selanjutnya, apa sih itu tingkat suku bunga? Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi. Menurut teori Keynes, tingkat suku bunga merupakan suatu fenomena moneter yang artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang yang ditentukan di pasar uang. Baik, materi selanjutnya pembentukan harga pasar. Harga pasar terjadi disebabkan oleh adanya kesepakatan harga barang antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu. Apabila pada harga tertentu jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang adalah sama karena harga pasar, maka disebut juga dengan harga keseimbangan. Adapun faktor yang paling penting dalam pembentukan suatu harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar apabila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, adapun proses terbentuknya harga pasar. Yang pertama,
adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli pada suatu pasar. Yang kedua, harga pasar terjadi disebabkan oleh adanya kesepakatan harga barang antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu. Yang ketiga, apabila pada harga tertentu jumlah permintaan dan jumlah penawaran suatu barang adalah sama karena harga pasar, maka bisa disebut juga dengan harga keseimbangan. Yang keempat, faktor terpenting dalam pembentukan harga pasar adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, yang terakhir, permintaan dan penawaran dari suatu barang akan membentuk harga keseimbangan apabila jumlah yang diminta barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar yang pertama, keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, persaingan biaya, tujuan perusahaan, dan pengawasan pemerintah. Nah, adapun materi yang terakhir, apa saja sih peran pemerintah terhadap ekonomi? Peran pemerintah terhadap ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Nah, yang terakhir, peran stabilisasi. Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi disebut juga dengan peran regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Baik, demikianlah hasil pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.